Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Pada pertemuan ini kita masih memasuki kompetensi yang ke-9, yaitu menerapkan pemeliharaan arsip. Anak-anak, ini adalah pertemuan yang kedua ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis preservasi arsip. Kita ingat kembali pada pertemuan pertama kemarin kita mempelajari dua materi ya. Yang pertama adalah menerapkan preservasi arsip dan faktor-faktor yang dapat merusak arsip. Ini adalah kelanjutannya ya, yaitu tentang jenis-jenis preservasi arsip. Anak-anak, silakan kalian perhatikan video berikutnya. Jenis-jenis preservasi arsip ini ada dua ya. Yang pertama preservasi preventif, yang kedua adalah preservasi kuratif. Sekarang kita akan mempelajari dahulu tentang preservasi preventif ya. Ini artinya kita melakukan perawatan atau pemeliharaan arsip yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya kerusakan dari arsip tersebut. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan dalam preservasi preventif tersebut. A. Penyimpanan arsip. Ini bisa dilakukan dengan menyimpan pada ruang khusus. Kemudian yang kedua membangun ruang atau gedung. Yang ketiga itu depo arsip merupakan tempat penyimpanan arsip statis. Kemudian dalam depo arsip ini harus memenuhi syarat-syarat, yaitu berdiri di daerah tidak rawan bencana. Kemudian yang B, tidak berada di daerah yang dekat dengan instalasi militer, lapangan terbang, rel kereta api, atau jauh dari pemukiman penduduk. C, ruangan ini terpisah antara arsip kertas dan arsip audiovisual ya. Serta D, suhu dan kelembaban yang stabil. Yang keempat, rak arsip adalah rak untuk menyimpan arsip. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah rak harus kuat dan selalu bersih. Kemudian jangan diletakkan arsip di bagian atas rak karena dekat dengan lampu. Artinya kalau dekat dengan lampu ini akan mengalami panas yang tinggi ya, sehingga ini akan merusak arsip. Nanti kertasnya akan menjadi kuning-kuning, terus getas ya, mudah rapuh. C, jarak antara lantai dan rak terbawah itu sekitar 85-150 cm ya, agar mudah membersihkan lantai dan banjir. D, rak diberi label atau kode agar mudah mencari. Misalkan di satu rak yang pertama itu tentang arsip-arsip kepegawaian, kemudian di rak yang kedua itu tentang keuangan dan sebagainya ya. Jadi diberikan tulisan seperti itu agar nanti kita lebih mudah untuk mencarinya dan mengembalikan setelah arsip itu dikembalikan dari peminjam arsip. E, rak terbuat dari logam anti karat ya. Gitu. Jadi pilihlah logam yang kuat agar nanti bila terkena beban yang berat dari arsip tersebut tidak akan meleot. F, rak tidak mengandung medan magnet jika digunakan untuk menyimpan arsip rekaman suara dan video. 5, box arsip ini merupakan sejenis kotak untuk menempatkan arsip-arsip yang berserakan. Nah, ini ada syaratnya ya. A, sesuaikan dengan ukuran kertas dan ada daun penutup ya. Kalau misalkan kertasnya itu ukuran F4 atau legal, maka dibutuhkan box yang agak besar ya. Dan ini harus ditutup karena agar lebih aman dari jangkauan-jangkauan binatang maupun dari jamur-jamur ataupun dari debu. Kemudian B, hindari box yang terbuat dari plastik. Nah, kenapa? Karena plastik itu jika terkena panas sedikit saja ya akan terus meleleh sehingga ini dapat merusak arsip. C, letakkan box di rak, tidak di lantai. Nah, ini memudahkan kita dalam membersihkan lantai. D, tidak terlalu besar atau kecil, tidak terlalu longgar atau sempit. Nah, jadi usahakan itu ukurannya pas ya. Dilihat dari jenis kertasnya menggunakan ukuran legal atau A4 atau letter atau A5 dan sebagainya ya. Jadi disesuaikan. E, untuk menyimpan arsip film, box harus dirancang tepat, ringan, rapat, tertutup dan tidak berkarat. Itu berupa pita-pita film atau kaset-kaset atau video-video ya, kumpulan video-video. Jadi ini memerlukan tempat tersendiri.
B. Syarat-syarat penanganan arsip. Agar arsip ini awet dan tahan lama, maka kita harus merawatnya dengan baik, yaitu jangan dilipat arsipnya. Kemudian gunakanlah dengan 2 tangan kalau memegang ya. 3. Jangan basahi telunjuk dengan halaman air liur untuk membalik. Kemudian 4. Jangan gunakan pulpen untuk menandai arsip. Kelima, jangan gunakan arsip sebagai alas untuk menulis. C. Langkah-langkah penanganan arsip dengan cara yang melakukan pengendalian hama terpadu ya. 1. Lakukanlah inspeksi atau survei minimal 2 kali dalam setahun pada tempat dan lokasi penyimpanan untuk mengetahui beberapa hal, misalnya keberadaan jamur, serangga, tikus, kemudian dinding atau genteng yang bocor, retak pada struktur bangunan dan sebagainya ya. Kemudian dilihat juga kondisi keamanan lingkungannya. Yang C, keberadaan hama pada tempat-tempat yang gelap dan terpencil. Serta D, amati dan bersihkan segera kotoran serangga atau debu yang menempel. 2. Lakukanlah inspeksi pada koleksi arsip untuk mengetahui kondisi arsip. Untuk mengetahui keberadaan jamur, kerusakan karena serangga, sobek, berlubang dan sebagainya. Bersihkan segera jika ditemukan adanya kerusakan. 3. Pintu dan jendela harus tertutup rapat. Ini gunakan AC ya, karena untuk mengatur kelembaban ruangan biar tidak terlalu dingin dan biar tidak terlalu panas. Ini untuk menjaga keawetan arsip. 4. Periksa pipa saluran air untuk mencegah kebocoran yang dapat berimbas pada penyimpanan air. 5. Tidak ada lubang atau celah yang memungkinkan serangga masuk. 6. Bersihkan sanitasi ruang penyimpanan dan peralatan arsip. 7. Seleksi arsip yang masuk, jangan sampai ada hama atau serangga. 8. Jika banyak hama yang tidak bisa dibasmi, dapat menggunakan bahan kimia untuk membasminya. D. Aspek keamanan arsip harus memenuhi syarat-syarat. 1. Akses masuk untuk tempat penyimpanan sebaiknya dibatasi. Kemudian tempat maupun ruangan harus selalu dikunci. Alat-alat keamanan sebaiknya dipasang seperti CCTV dan alarm. Kemudian 4. Keamanan harus dijaga sepanjang waktu. Ini langkah-langkah yang dilakukan untuk kegiatan reproduksi arsip atau upaya melestarikan arsip ya. 1. Memencarkan salinan arsip. Artinya arsip itu kita gandakan ya, kita copy, kemudian jangan disimpan pada satu tempat saja. Kita bisa menyimpan juga di tempat yang lain. Itu artinya memencarkan ya. Manfaatnya adalah jika salah satu arsip ini terkena musibah, misalnya kebakaran, masih dimungkinkan arsip yang disimpan di tempat lain akan selamat. Yang kedua, membuat duplikasi sebagai bahan rujukan. Untuk surat masuk yang diterima, apalagi yang dinilainya sangat penting, maka menduplikasikan adalah salah satu cara melindungi arsip. Ya, sama ya ini ya dengan yang pertama tadi. 3. Menyimpan dalam media yang lain. Arsip kertas dipindai atau scan, kemudian disimpan di komputer. Hal ini dilakukan adanya duplikasi berbentuk dokumen di komputer. Oke, jadi ini adalah kita memencarkan salinan arsip tetapi bisa menggunakan file ya atau alih media. Perencanaan menghadapi bencana atau disaster planning ya. Ini kita jaga-jaga kalau nanti suatu saat ada bencana yang akan merusak arsip, apa yang akan kita lakukan? Itu maksudnya ya. 1. Pencegahan. Hal-hal yang harus dilakukan meliputi A. Periksa seluruh sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip. Buatlah salinan arsip untuk arsip yang bersifat penting. Pasang alat deteksi api dan air. Kemudian arsip diasuransikan. Dan bersihkan dan rawat seluruh sarana dan prasarananya. 2. Ini persiapan. Hal-hal yang harus dilakukan. A. Siapkanlah peralatan jika terjadi bencana. Misalnya alarm pemadam kebakaran. B. Diadakan pelatihan penanganan bencana. C. Menyiapkan dokumen terkait asuransi. Kemudian SOP penyelamatan. D. Sosialisasi tentang penanganan bencana.
Yang ketiga adalah respon. Hal-hal yang harus dilakukan: A. Ikuti SOP menyalakan alarm dan evakuasi. Kemudian menghubungi ketua tim petugas tanggap darurat. Yang C. Membuat perkiraan kerusakan dan rencana perbaikan. D. Foto-foto arsip yang rusak. Dan E. Pindahkan arsip ke tempat yang lebih aman. Nah, kemudian kita lakukan pemulihan ya, nomor 4 ini atau recovery. Yang akan kita lakukan adalah A. Memperbaiki bangunan yang perlu untuk menunjang keamanan arsip. B. Pengurusan asuransi untuk penanganan hilang atau rusak, serta arsip yang hilang atau rusak. Yang C. Analisis bencana sebagai persiapan keadaan darurat. Yang pertama tadi adalah preservasi preventif, artinya pencegahan sebelum terjadinya kerusakan arsip. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah preservasi kuratif, artinya pemulihan, apa yang akan kita lakukan setelah arsip itu mengalami kerusakan. Preservasi kuratif ini adalah pemeliharaan arsip yang bersifat perbaikan atau perawatan terhadap arsip yang sudah mulai rusak, sehingga arsip dapat digunakan lagi dan memperpanjang usia arsip. Kegiatan yang termasuk dalam preservasi kuratif yaitu A. Melakukan pengendalian hama dengan cara fumigasi. Fumigasi itu adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memelihara arsip dari berbagai kerusakan, khususnya yang bersifat kimia dan biologis, dengan menyemprotkan obat pembasmi hama. Fumigasi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu fumigasi untuk seluruh gedung atau gudang, fumigasi untuk beberapa ratus bandel arsip, fumigasi untuk beberapa bandel arsip, kemudian fumigasi rutin. Yang B. Melakukan pengendalian hama dengan menggunakan bahan non-kimia, bisa dengan 1. Fizzing, yaitu membekukan arsip dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius selama 48 jam atau 2 hari 2 malam ya. Arsip ini dibekukan, harus dibungkus dan tertutup rapat agar serangga tidak keluar. Kedua, bisa dengan modifikasi udara. Dilakukan dengan mengatur kandungan udara, yaitu dengan menurunkan kadar oksigen dan menaikkan kadar karbon dioksida. Arsip ini ditempatkan dalam plastik. Maksudnya adalah nomor 1 ini, kalau arsip ini dibekukan dan serangga tidak bisa keluar dari bungkus tersebut, maka serangga ini akan membeku dan mati, sehingga ini akan mengurangi kerusakan arsip. Kemudian jika menurunkan kadar oksigen dan menaikkan kadar karbon dioksida, kita manusia ataupun binatang itu kan menghirup udara atau oksigen ya. Jadi kalau kadar oksigennya dikeluarkan dan kadar karbon dioksidanya dinaikkan, maka kita akan kekurangan udara, sehingga kita ataupun binatang tersebut akan mengalami kematian. C. Melakukan deasidifikasi, yaitu cara untuk menetralkan asam yang sedang merusak kertas dengan memberi bahan penahan atau buffer untuk melindungi kertas dari asam yang berasal dari luar. Nah, paham ya anak-anak ya? Anak-anak, untuk tugas kalian silahkan kalian jawab pertanyaan ini ya. Kemudian kumpulkan di classroom. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang jenis-jenis preservasi arsip ya, yang meliputi preservasi preventif dan preservasi kuratif. Silakan kalian pahami materi tersebut. Kemudian jika ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.